Dewi, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 7. Jadi kali ini saya akan menjelaskan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya seni tari kreasi. Yang pertama adalah konsep karya tari kreasi. Karya tari adalah sebuah produk dari masyarakat. Dalam karya tari akan tercermin budaya masyarakat penyangganya. Berbagai tari tentu saja sudah kita tonton, yaitu diantaranya tari nelayan, tari tani, tari berburu, dan tari memetik teh. Apakah tari nelayan terlahir dari masyarakat pelaut? Dari pengamatan itu, kita sudah bisa menduga bahwa tari nelayan terlahir dari masyarakat pelaut, dan tari tani lahir dari masyarakat petani. Tari tersebut tercipta oleh para seniman dengan stimulus lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong untuk meniru gerak-gerak alami, selanjutnya diolah dengan digayakan untuk menjadi sebuah tari. Apakah tari bisa terlahir dari peniruan? Proses pengolahan gerak itu dilakukan dengan cara penggayaan untuk memperindah atau stilatif, atau bisa juga dengan merombak gerak sehingga berbeda dengan gerak asalnya, disebut distortif. Dari contoh tari tani dan tari nelayan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tari ternyata bisa terlahir dari peniruan atau imitatif. Sama halnya dengan tari merak dari Sunda dan tari cendrawasih dari Bali, yang tercipta oleh seniman karena ketertarikannya pada keindahan dan perilaku binatang-binatang tersebut, sehingga menjadi sumber inspirasi dalam berkarya tari. Asal terciptanya karya tari, ada dua contoh terdapat dari sumber penciptaan karya tari, yaitu peniruan terhadap perilaku manusia dan peniruan terhadap perilaku binatang, yang selanjutnya digayakan atau diperindah untuk keperluan tari. Selain dari tari-tari yang bersifat imitatif, terdapat pula tari yang mengembangkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Seperti Gatot Kaca, tokoh pahlawan dari cerita Wayang Mahabharata, atau Hanoman, tokoh pahlawan dari cerita Ramayana. Penggambaran tokoh-tokoh tersebut dalam tari Sunda, Jawa, dan Bali memiliki persamaan dalam busana dan gerak tari dengan karakter yang gagah. Apabila disandingkan busana tari Gatot Kaca Jawa dan tari Gatot Kaca Sunda, tidak dapat terlihat perbedaannya. Begitu pula busana tari Hanoman Jawa dan busana tari Hanoman Bali. Busananya memiliki kemiripan, akan tetapi apabila sudah bergerak akan terlihat perbedaannya. Perbedaan bukan hanya dari iringan saja, tetapi perpaduan komposisi gerakan juga berbeda. Tari tercipta karena berbagai asal. Dari pengamatan terhadap tari tadi, kita bisa memahami bahwa tari tercipta karena berbagai asal stimulus. Stimulus yaitu penglihatan, pendengaran, dan perasaan yang teracuhkan dalam bentuk dari tari dengan konsep 1. Peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan hewan. 2. Perwujudan tokoh cerita. Dan 3. Mengacu lagu atau guru lagu. Komposisi atau perpaduan ruang, waktu, dan tenaga yang berkarya tari akan menumbuhkan tata tari yang unik. Nilai sebagai acuan, baik buruk bagi sebuah masyarakat akan mewarnai produknya, termasuk tari. Dengan demikian, tidak mungkin menilai keindahan sebuah tari dengan konsep keindahan daerah lain. Yang kedua, ada teknik berkarya tari kreasi. Teknik dan proses tari tradisional bermacam-macam. Setiap daerah memiliki keteknikan tari yang berbeda-beda. Bisa jadi teknik dan proses gerak sama, tetapi beristilah berbeda. Mungkin ada yang sama dalam teknik dan prosesnya. Teknik dasar gerak ini terdiri dari gerak kepala, gerak badan, dan gerak tangan, serta gerak kaki. Yang pertama ada teknik gerak kepala. Dalam bahasa Jawa gedek atau godek dalam bahasa Sunda. Gerakan kepala menunduk lalu digerakkan memutar angka 8. Dan gilak
menggerakkan dagu dengan arah seperti membuat angka 8. Yang kedua, ada teknik gerak badan, ngelier atau topeng Cirebon gaya losari, gerak badan berputar 180 derajat. Yang ketiga, ada teknik gerak tangan, lontang kembar dalam bahasa Sunda, kedua telapak tangan membuka ke depan, dan tumpang tuli dalam bahasa Sunda, pergelangan tangan silang dengan jari-jari menghadap ke bawah. Yang keempat, ada teknik gerak kaki. A. Adek-adek dalam bahasa Sunda atau tanjak dalam bahasa Jawa. Ada engker gigi dalam bahasa Sunda. Ada tanjan kanan kiri, tari putri Jawa. Terakhir, ada prosedur merangkai gerak tari kreasi. A. Ada eksplorasi, pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Pada kegiatan ini, kamu dipersilakan untuk berimajinasi dan melakukan penafsiran gerak terhadap apa yang telah dilihat dan didengar. Kamu dapat bebas bergerak mengikuti kata hati, mengikuti imajinasi atau daya hayal, dan menafsirkannya ke dalam bentuk gerak. Yang kedua, ada improvisasi, pengalaman secara spontanitas mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dalam setiap teknik gerak yang dihasilkan pada waktu eksplorasi atau pencarian gerak, selanjutnya dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu sehingga menghasilkan teknik gerak yang sangat banyak. C. Ada evaluasi, pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini, kalian mulai menyeleksi dengan cara membuat teknik gerak yang tidak sesuai dan memiliki teknik gerak yang sesuai dengan gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap oleh kalian pada tahap komposisi tari. Komposisi tari, tujuan akhir mencari gerak untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang kamu temukan. Oke, jadi sekian video dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan materi dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.